Katanya, nenek atau kakek lebih sayang cucu ketimbang anaknya sendiri. Benarkah begitu? Film debut penyutradaraan Pat Bonitipat ini bakal bisa membantu kita untuk menjawab itu. Di balik judulnya yang terdengar matre, How to Make Millions Before Grandma Dies, bicara soal hubungan dalam keluarga besar, antara anak dengan orang tua, lalu dengan grandparents. Bagaimana masing-masing menunjukkan cinta mereka. Siapa yang sering pulang, siapa yang tidak. Kalaupun pulang, apakah karena memang kangen atau ada maunya? Keluarga yang disorot oleh cerita ini boleh saja keluarga Thailand keturunan Cina, tapi permasalahan mereka sangat beresonansi dengan keluarga modern dimanapun. Dan karena kedekatan tersebut, certainly cepat atau lambat film ini akan menggugah hati sanubari kita. Pat yang memang mengincar emosi itu tahu untuk terlebih dahulu menyajikan bahasannya dengan lugas dan menggelitik. Semua keseharian sosial di negaranya seperti berusaha dipotret olehnya. Menjadikan film ini juga sebagai komentar yang kocak. Lagi pula memang benar judulnya matre. Toh, para karakternya dapat menjadi begitu money oriented. Dan konflik mereka pun berangkat dari hal yang bisa dikatakan ngeri-ngeri sedap untuk dibicarakan, yaitu soal harta warisan. M siap untuk ninggalin kerjaannya. Itu juga kalau bikin konten main game di internet bisa disebut sebagai pekerjaan yang beresiko jika ditinggalkan. Karena dia sudah menemukan pekerjaan yang lebih mudah dan lebih menguntungkan, yaitu merawat amah alias nenek yang divonis kanker. Memang M tergiur ketika ada sepupu yang diwarisi rumah besar oleh kakek yang dirawat. Maka M juga ingin ketiban warisan seperti itu. Jadilah dia pindah dan ikut tinggal bersama amah yang tadinya tidak begitu dia pedulikan. Tapi kerjaan ini ternyata tidak semudah perkiraan M. Cowok putus sekolah itu merasa amah tidak begitu suka kepadanya, karena after all amah memanggil dia sebagai cucu yang tidak berguna. M merasa ribet dengan aturan dan keseharian amah, yang suka berdoa kepada Dewi Kuan Im sehingga nggak makan sapi, yang bikin susah M belanja. Terus si amah ini juga suka pergi berjualan sedari jam 4 pagi. Apalagi juga M merasa anak-anak amah, dua paman termasuk juga ibunya sendiri, bermaksud sama dengan dirinya, ngerawat amah supaya jadi ranking 1 di daftar orang yang paling dicintai oleh amah, sehingga nanti orang itu bakal dapat rumah juga. Nah, yang bikin sedih adalah amah sebenarnya tahu bahwa M dan anak-anaknya mendadak sering berkunjung karena mereka semua tuh ngarep dapat menuai benih dari yang mereka tanam. Nah, persaingan M dan anak-anak amah tidak lantas digarap oleh film ini menjadi kompetisi komedi. Film justru tetap di ranah keseharian. Langkah M terutama adalah meningkatkan value dirinya di mata amah, sehingga M ada di rumah amah sebagai penonton, sama seperti kita. Dia mengobservasi orang-orang dan kejadian yang terjadi di seputar amah. Lalu M akan mencoba membereskan jika ada yang salah di situ. Nah, jadi bibit dari konflik internal di sini adalah tentang orang yang melakukan kebaikan kepada orang lain, tapi secretly dia punya maksud yang lebih selfish. Ini membuat M jadi karakter bercela yang menarik. Menarik melihat dia tuh terdevelop menjadi semakin peduli kepada amah nantinya. Melihat M menjadi lebih terbuka matanya terhadap keadaan keluarga, karena selama ini tuh dia cuek, sibuk main game sendiri aja. Terus berada di dekat amah dan mengurusi ini itu, membuat M jadi tahu lebih banyak tentang neneknya, tentang kebiasaannya, kesukaannya, cara spesifik si nenek mengenakan pakaian, siapa anak favorit neneknya, hingga juga ke masa lalu keluarga mereka. Ya, M dan ibunya dan anak-anak amah yang lain itu sudah lupa, tapi amah tetap mengingat. Hubungan M dan amah inilah yang menjadi hati pada cerita. Di awal-awal, kocak sekali melihat film memotret gap generasional lewat M yang Gen Z, selalu saja menjawab larangan atau aturan dari amah, yang honestly memang seringkali aku lebih setuju sama ngelesnya si M, walaupun dia sebenarnya males. Tapi ya dia masih logis ketimbang perkataan amah yang masih menganut always. Memang pada potret-potret kehidupan sosial budaya seperti itulah Pat menunjukkan ketajaman komentarnya. Di luar urusan adab tradisional di rumah, sutradara ini juga menyentil dengan lucu persoalan yang ada di negaranya. Seperti saat M dan Amah pergi ke klinik dari pagi sekali. Mereka harus ngantri, dan budaya orang sana adalah mengantri sendal doang. Jadi tinggal taruh sendal terus pemiliknya bisa duduk, bisa istirahat sambil menunggu loket dibuka. Nah, seiring M semakin dalam mengenal neneknya dan keluarganya sendiri, seiring kanker yang menggerogoti Amah semakin ganas, film bertransisi dari kocak ke nada yang lebih mengharukan. Kita bisa melihat M tidak lagi punya kendali. Amah membuat keputusan-keputusan yang bahkan M tidak bisa melihat alasan untuk menyetujuinya.
Itu semua karena relationship yang digali cerita juga semakin luas jangkauannya. Film memilih untuk mengeksplorasi dramatisasi dari sini, dari kedekatan kita dengan masalah yang dipotret. Penonton pada nangis karena kita semua punya nenek, kakek yang dikunjungi paling hanya setahun sekali saat libur. Nenek atau kakek yang tampak masih kuat tinggal sendiri, tapi film ini memperlihatkan kepada kita bahwa mereka sebenarnya mungkin saja sedang kesepian. Banyak kita yang jarang pulang menengok mereka, dan selama ini kita sangka mereka itu oke-oke saja, tapi film ngasih lihat mereka ini sedang dilema, bahwa mereka antara senang atau sedih tidak dikunjungi. Karena dari pengalaman mereka paham bahwa biasanya justru ketika anaknya pulang, anaknya ngabarin diri, itu berarti si anak lagi punya masalah. Nah, nenek seperti Amah pengen dikunjungi. Amah nih setiap hari Minggu dia pakai baju bagus, nunggu di depan pintu rumah demi menyambut anak-anaknya pulang. Tapi beliau juga khawatir jika dikunjungi berarti anaknya bisa saja sedang dalam masalah. Terus yang dipotret lagi tuh yang terutama adalah kita jadi tahu betapa sulitnya bagi mereka, bagi amah-amah ini untuk membagi kasih. Ya kan, akan selalu ada yang merasa difavoritkan, akan ada yang cemburu. Tapi kita nggak pernah tahu pengorbanan apa yang amah-amah lakukan untuk semua anaknya. Inilah yang akhirnya dipelajari oleh M dari amah yang ternyata diam-diam terus saja memberi. Anaknya ketahuan loser pun, amah tidak pernah lupa untuk memberikan bagiannya. Kita mungkin hidup dari apa yang kita dapat, tapi kita bisa membuat hidup dari apa yang kita kasih. Karena itulah, memberi itu lebih baik daripada menerima. Tindakan memberi menunjukkan suatu semangat juang, ekspresi dari kita itu hidup gitu. M yang tadinya hanya mengharap, hanya meminta, dia mencoba merawat neneknya, kemudian dia belajar pelajaran berharga dari neneknya, sang ultimate giver. Dari pilihannya di akhir film, kita lihat M bukan saja sudah jadi caregiver yang baik bagi neneknya, tapi dia jadi paham arti untuk menjadi seorang love giver, seperti nenek dan juga nanti ibunya sendiri. Yang paling sedih buatku ditunjukkan oleh film ini adalah bahwa di dalam keluarga itu nggak butuh maaf. Mau kesalahan segimanapun, all is forgiven selama nama belakang mereka masih sama. Amah masih akan terus menanti anak-anaknya, cucu-cucunya untuk kembali betapapun mereka buat salah gitu. Inilah kenapa film ini nggak punya banyak momen berantem yang dramatis. Kalau debat kecil-kecilan yang ujung-ujungnya lucu sih banyak. Tapi film ini memang nggak punya momen-momen emosi yang sampai kayak berdebat-debat teriak-teriak ataupun kayak nangis beraung-raung gitu. Nah, jika ada yang ketahuan salah, film hanya akan menampilkan ekspresi Amah ataupun M yang menelisik. Dan lalu cerita berjalan di hari kemudian. Arahan dramatis atau emosional film ini lebih ke arah personal, kontemplatif. Makanya bisa terasa lambat film ini. Kurang naik turun lah bagi penonton. Pilihan ini bisa aku pahami, dan sepertinya aku juga lebih suka kepada arahan yang lebih calm tapi menyayat seperti ini. Hanya saja, di jalur yang lebih personal ini pun, film terasa kurang nendang, kurang meledak. Sebab, akhirnya film memilih untuk menyandarkan ledakan emosinya kepada pengalaman penonton mengalami hal serupa. Ya kan? Ini terasa belum imbang, karena gimana dengan penonton yang belum ngerasain, yang belum relate, ya kan? Film ini jadi lupa aspek galian dari protagonis. M dibiarkan sebagai pengamat yang pilih-pilihannya tidak terasa kuat terhantar kepada kita. Penonton yang gak relate dengan kesedihan punya orang tua yang sering sendirian, jadi susah, gak punya pegangan gitu. Padahal harusnya film masih punya pijakan emosi dari journey M, jika journey tersebut lebih diperjelas dengan eskalasi konflik personal yang lebih dipertegas. Misalnya, momen eskalasi personal itu bisa datang ketika M gagal dapat rumah dan dia marah kepada Amah. Ya kan? Proses M pergi ninggalin Amah, lalu bagaimana dia bisa balik lagi menjemput neneknya setelah menyadari semua pembelajarannya. Nah, inilah yang mestinya bisa lebih dinaikkan lagi dramatisnya di balik konteks all is forgiven tadi. Karena kan di situ pasti ada choice berat bagi M. Memilih ikut sepupu untuk dapat duit lagi, atau kembali kepada nenek karena dia sudah jadi beneran peduli. Nah, naskah akan bisa lebih full circle jika kita dikembalikan sekali lagi kepada M dan motivasinya terdahulu, yaitu pengen punya komputer baru untuk ngegame, ya kan? Karena di saat itulah momen dramatis pembelajaran dia bisa terbukti kepada kita. Saat dia memilih itulah pembuktiannya gitu. Konflik dalam keluarga memang tampak selalu ribet dan nyelekit, apalagi kalau sudah urusan duit. Semuanya pengen menuntut, semuanya pengen jadi favorit. Tapi siapa sangka sebenarnya kita melupakan hal penting di balik itu semua. Hal yang ternyata begitu sederhana dan menghangatkan, seperti yang diceritakan oleh film ini. Film yang awalnya kocak, tapi perlahan tapi pasti jadi tugs our heartstrings. Dan nggak pernah melepaskan itu.
Film berjalan pada arahan yang lebih personal dan kontemplatif, dengan momen-momen dramatis bersandar kepada potret-potret keluarga yang sebagian besar penonton pasti akan relate. Gak peduli kita turunan mana, tinggal di mana. Tapi bagi yang somehow gak relate, nah disinilah sedikit kekurangan film. Mereka jadi kurang pegangan. Bibit emosional pada naskah atau journey protagonisnya kurang terangkat sebagai konflik. Penyadaran protagonisnya jadi hampir seperti terresolve dengan sendirinya, hanya karena dia sudah sadar seiringnya waktu. Film tidak memberikan momen yang kuat ketika dia harus memilih sebagai bukti penyadaran. Tapi di samping itu semua, pertanyaan yang paling penting adalah, apakah aku nangis nonton ini? Jawabannya, aku nangis jika saja belum terwakili oleh setengah studio yang terisak-isak keluar dengan mata sembab. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk How to Make Millions Before Grandma Dies. That's all we have for now. Jadi apakah pertanyaan di awal sudah terjawab? Dari pengalaman kalian, apakah nenek atau kakek kalian lebih sayang cucu-cucunya? Seberapa besar perbedaan cara mereka menunjukkan kasih sayang tersebut? Silahkan share di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydershit.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store mydershit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.